Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalal insana bil ilmi wal amal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Yang terhormat dan yang utama para orang tua wali santri yang notabene-nya ada dari kalangan ulama, para guru, para pengusaha, dan seluruh profesi yang hadir di kesempatan ini, juga yang tercinta para santri semuanya, yang terhormat para bapak ibu dewan guru, dan yang mulia Ibunda Umi Hajjah Romlah, ya, walaupun tidak ada di depan kita, dan yang terhormat dan takzim kakak akang ini, Kang Abdul Hafid sama Kang Haji Abdul Kholik. Ini kakak saya ini cuma yang cowok nih, tinggal dua nih ya, dan tinggal yang kakak-kakak yang lain, tapi ini perempuan semua. Mudah-mudahan keluarga akan semuanya diberi panjang umur dan sehat ya, mudahkan milik sama rezekinya. Dan juga yang terhormat aparat pemerintah walaupun belum datang, dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kepala KUA, Kepala Desa Sindang Mulia, mudah-mudahan mereka bisa datang karena Bapak Camat tadi memberi konfirmasi, insya Allah beliau akan hadir. Tak lupa ya para santri yang menjadi pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan semua para santri baik yang kelas 9 ya, SMP, IT, kemudian dari SMA-nya, aliyahnya, dan yang kelas bawahannya, termasuk seluruh penata acara dan panitia. Dan terlebih ya keponaan saya, Kepala SMP IT Kyai Raden Ma'mun Nawawi, Ustadz Faiz Taufik Nawawi, yang barusan tadi menyampaikan sambutan dengan cara virtual karena beliau berada di tanah suci guna menunaikan ibadah haji dan umroh. Kita doakan selalu beliau, Ustadz Faiz, khususnya umumnya saudara kita, mungkin di antara bapak ibu yang salah satu keluarganya menunaikan ibadah haji tahun ini, kita doakan mereka senantiasa dalam lindungan Allah, sehat dan afiat, kembalinya mereka dari tanah suci menyandang haji mabrur, amin. Kita pun yang mendoakan kepada mereka yang berhaji, mereka pun juga
mendoakan kita agar kita bisa juga menunaikan ibadah haji. Yang belum bisa berangkat, yang sudah juga bisa tambah. Istimewa alhamdulillah buat keponakan Ustadz Faiz tahun ini bisa ibadah haji, karena istimewanya pemerintah Arab Saudi memberi kuota untuk tahun ini pasca COVID-19 100.051 orang. Jadi mestinya regulasi yang lalu yang umur 65 tahun ke atas mestinya diprioritaskan untuk ibadah haji, tapi karena ada hal lain justru yang umur 65 tahun ke atas DO nggak boleh berangkat haji. Inilah mungkin karena situasi masih kurang kondusif. Memohon kita kepada Allah COVID-19 atau Corona segera usai dan steril, khususnya di bumi pertiwi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pagi ini akan menjadi momentum sejarah buat putra putri ibu bapak semuanya, karena hari ini adalah hari bahagia di wisudanya putra putri kita. Selama 3 tahun di pesantren dengan segala suka dan duka, sedih, gembira, bahkan nyaris hampir 100% santri yang akan diwisuda ini mengalami penyakit gatal. Kalau bahasa saya itu budug sama atel. Saya melihat seluruh aktivitas putra putri ibu, karena bapak ibu memberi kepercayaan kepada Al-Fakir beserta Dewan Guru semuanya dan keluarga kami untuk bagaimana mengkondisikan putra putri ibu itu bisa betah di pesantren. Alhamdulillah dengan upaya maksimal para Dewan Guru di sini Bapak Ibu dapat dilihat bagaimana wajah cerianya para Dewan Guru ini yang selalu mangkal 1 kali 24 jam. Bahkan mohon maaf itu mungkin kalau yang di pondok Pak Ustadz Barkah, Ustadz Lana, Ustadz Adi Durmanto, mungkin katakanlah dia ada di lingkungan pondok, tapi saya lihat gigih semangatnya. Mohon maaf Bapak Ibu para santri semuanya, ini Ustadz Muhammad Adil Nasution, beliau orang Medan, Mandailing Natal. Beliau sangat luar biasa loyal dan sayang sekali sama putra putri ibu, membimbing bahasa Arabnya, membimbing bahasa Inggrisnya, serta mau'izo yang sangat jitu, karena beliau salah satu dari alumni Yaman di Timur Tengah. Kita beri aplaus buat beliau, Ustadz Adil. Demikian juga saya lihat walaupun baru ini ini pasangan sejoli bagaikan Rama dan Sinta, bagaikan Rampadan sama Iring, kira-kira begitu. Saking idealnya nih Ustadz Irfan sama Teh Dalpa nih, Ustadzah Dalpa. Beliau luar biasa semenjak awal start di sini sampai sekarang. Beliau luar biasa sekali membimbing putra putri Bapak Ibu semuanya, terutama di bidang kajian ilmu nahwi dan ilmu sorfi, sehingga awal masuk aja putra putri kita yang kelas 7 SMP dalam hitungan lebih kurang 4 atau 6 bulan itu ada salah satu putra putri kita yang sampai hafal kitab Ajurumiyah, apalagi juga tasrifannya. Patut kita aplaus buat keduanya. Terima kasih. Dan perlu diketahui juga memang Ustadz Irfan sama Ibu Ustadzah Dalpa ini salah satu peraih
prestasi terbaik baca kitab kuning tingkat nasional ranking kedua, luar biasa. Dan sudah berada di tengah-tengah kita, beliau sangat loyal membimbing kita semuanya. Ya, terlepas juga dari Ustadz Heri ini pendatang baru, ya. Beliau ini ahli manajemen, ya. Jadi bagaimana untuk upaya optimalisasi perkembangan SMPIT ini yang walaupun mungkin usianya masih prematur, kalau kayak bayi ini masih ditabung bayinya juga pakai oksigen, tapi alhamdulillah seluruh motivasi dan pengerahan keilmuannya para dewan guru, insya Allah beliau sangat mumpuni. Ya, dengan hormat tanpa mendiskriminasi, semua dewan guru kami ini luar biasa, memiliki satu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Termasuk juga terima kasih nih yang nangani masalah keuangan nih, mohon maaf kalau pada galak-galak itu. Nah itu Ibu Aldina, ya, beliau tuh yang menangani sirkulasi semuanya itu. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan finansial itu diserahkan ke Ibu Aldina. Ya, ini patut aplaus juga buat Bu Aldina, Bapak Ibu. Nah, dan seluruhnya ya, dewan guru dari ibu-ibu guru juga semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini putra-putri Bapak Ibu alhamdulillah ya yang akan lulus tahun ini semuanya lancar baca, tulis, hitung Arab. Baca Al-Qur'annya alhamdulillah, walaupun ya tidak sempurna. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Rokok sempurna aja dibakar. Ya, tapi insya Allah Bapak Ibu bisa mengevaluasi putra-putrinya. Ya, karena yang menjadikan skala prioritas di tempat kami, upaya maksimal dan langkah awal adalah bagaimana untuk pemberantasan ya dari tidak mampunya anak-anak kita membaca menulis huruf Al-Quran. Nah, apabila anak-anak kita ini sudah mampu membaca Arab, apalagi Arab gundul, kan begitu, maka ya kami nyatakan para dewan guru semua ini berhasil untuk membimbing putra-putri ibu semuanya. Nah, oleh karena itulah kami tentu bermoto kepada satu adagium, ada satu peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Ya, tentu saja banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan oleh karena itu pagi yang bahagia ini kami semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyah Sholihat mohon maaf apabila memang didapati banyak kehilapan dan kekurangan. Namun ala sabil yakin, putra-putri ibu yang akan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, insya Allah putra-putrinya enggak kaget lagi. Ngedengar mubtada udah biasa, ngedengar khobar mubtada udah biasa, ihfa, idgham, iqlab udah pada biasa, karena tiap hari terus menggema pelajaran-pelajaran ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kami semua, termasuk khususnya Al-Fakir, termasuk Eteh ya belum hadir ini, mohon maaf ya. Oh nggak kelihatan. Waduh, ini punya ilmu apa nggak kelihatan? Yang lain kelihatan ya. Tentu saja ya ikut mendoakan ya, ikut mendoakan putra-putri ibu biar sukses berhasil, anak yang soleh dan solihah ya, yang bisa masuk dalam tatanan sabda Kangjeng Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, terbaiknya manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Bapak Ibu, para dewan guru, para santri semuanya yang dirahmati Allah, kami jujur aja, baik pribadi, keluarga besar di sini,
Kalau ngedengar putra putri ibu ada yang hafalan, ya Allah, itu terasa Bapak Ibu, terasa sekali, terasa nikmat, terasa kagum, terasa takjub dan terharu. Itu putra putra ibu yang saya sama Teh ini nggak pernah melahirkannya, apalagi sosok Bapak Ibu yang membesarkannya luar biasa lahir batin, pasti akan terharu. Dan Bapak Ibu mohon maaf, perlu dicatat, saya bersyukur sekali kepada Allah Rabbul Alamin atas kerjasama semua pihak, sehingga para santri kami dari awal dibukanya SMP sampai detik ini tidak ada santri satupun yang terlibat tawuran. Alhamdulillah. Saya terharu karena belum lama Bapak Ibu saya dipinta oleh Polres dalam acara gelar deklarasi anti tawuran di depan Taman Buaya. Ya Allah Bapak Ibu, insiden tawuran sampai ada salah satu pelajar yang terkena sabetan celurit tangannya, sehingga cacat permanen sepanjang hayat dia tidak memiliki tangan yang sempurna, dampak dari tawuran. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada anak yang nge-BM menjegal mobil tronton segede musola berjalan, di stop, lalu pihak sopirnya memaksakan maju sampai nyaris anak pun menjadi korban. Alhamdulillah bersyukur ada satu testimoni dari sekolah tertentu sampai bangku meja dalam hitungan 1 minggu saja lebih kurang bangku meja 30 jadi korban keganasan siswa, digebot-gebot itu bangku. Dan saya bersyukur kepada Allah, dari awal berdiri sampai sekarang ini bersyukur tidak ada bangku yang rusak dari kenakalan para santri. Tepuk tangan dong ya. Alhamdulillah. Nggak ada, cuman di Kobong ada coretan hayang balik hayang, apalagi di Kobong amburadul di Al Jihad hayang kawin sehatan nulis macam-macam luar biasa ya. Itulah wajar, itu mah ya vandalisme kecil aja, tapi mohonlah untuk tidak terulang kan begitu. Baik Bapak Ibu, yang pasti kalau kita bicara ke barat, timur, utara, selatan yang saya testimonikan di pagi ini akan banyak sekali dan pasti akan memakan waktu dan akan menghambat acara ini. Intinya untuk ke depan mohon doa ya Bapak Ibu semuanya, para dewan guru, kami terus aja sama Eteh di sini berupaya agar bagaimana ke depan anak-anak kita lebih nyaman. Ya, ini boleh dibilang kebun impian saya yang menjadi kenyataan. Awal saya rumah tangga, saya punya lahan seluas ini, bersyukur kepada Allah, putra putri ibu bisa riang, bisa gembira, bisa main futsal walaupun ini lapangannya masih amburadul. Putra putri ibu bisa cocok tanam pohon kelapa segala macam. Mereka bisa riang gembira menghafal pelajaran di kebun ini. Nah, oleh karena itulah mohon doa, saya ingin ke depan ini, biar ini nanti saya pengen rumah saya biar di sini, biar di sana, biar anak saya. Saya ingin ini jadi asrama putri juga, biar tenang. Saya ingin memisahkan, artinya laki sama perempuan jangan digabung. Secara bertahap, kelas pun juga masing-masing. Perempuan-perempuan, laki-laki, semua kita antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mohon doanya, dan kita berupaya apa yang Bapak Ibu infakkan kepada kami, insya Allah kami jalankan dengan maksimal mungkin. Kami tengah membangun asrama Jamarok, insya Allah mohon doa ke depan. Ini ada yang
ketika Bapak Ibu masuk ke pondok, yang pertama kali dilihat bangunan mana Bapak Ibu? Ayo jawab. Masuk pintu gerbang, belok dikit masjid, yang dilihat bangunan apa tuh? Asrama apa? Al-Jihad. Ya Allah, doyok teladan. Ya, ini namanya BJ, bangunan jadul. Ya Allah, serba salah. Tapi ada yang bisikin, udah itu jangan dibongkar biar sejarah. Tapi saya berpikir kayaknya kita nggak bisa dininabobokan oleh sejarah. Kalau udah rubuh bahaya. Fakta di lapangan santri bangun tidur rata-rata kelilipan. Bahasa Jermannya kaperempunan. Waduh, saya sedih. Mengundang kekhawatiran ini bagaimana ke depan untuk kita bisa bangun. Insya Allah aku yakin Allah yang maha kaya untuk bisa kita bersama-sama kita bangun insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Saya juga melihat masjid itu geli. Saya sering berceramah di hadapan jamaah pengajian, usahakan masjid itu harus lebih mentereng, masjid itu harus lebih agreng ketimbang rumah. Aduh, bingung. Karena estimasi dana untuk bangun masjid itu minimal sekitar 3M, bukan ember, miliar. Saya pikir gimana ya Allah, ingin cita-cita terkabulkan, ingin bagaimana masjid kami di Cibubur ini biar menjadi masjid yang bisa sejajar dengan masjid-masjid yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, yang pasti luapan kegembiraan sulit dibendung. Ya, salah satunya adalah kehadiran Bapak Ibu orang tua santri. Saya lihat wajahnya berseri-seri, saya lihat wajahnya hingar-bingar, saya lihat wajah-wajahnya sangat senang melihat anak-anaknya yang pagi ini akan diwisuda. Doa Al-Fakir, Eteh, Dewan Guru, semua keluarga di sini, mudah-mudahan anak-anak kita ini berhasil, anak-anak kita ini solih, solihat, dan ke depan menjadi insan-insan yang siap membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan kami terakhir, hati-hati para santri, kalian nanti akan melanjutkan pendidikan, awas jangan lupa akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, negara kesatuan Republik Indonesia alias NKRI harga mati. Semua harus kita jaga dengan baik-baiknya, tidak lain ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan mengawal perjalanan kehidupan sehingga kalian semua menjadi sukses. Bapak Ibu, mohon maaf kalau dalam ucapan, sikap, dan semua fasilitas yang memang kurang kondusif, banyak kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu memakluminya, dan kami akan berupaya untuk bagaimana menjadikan lingkungan ini untuk menuju yang lebih baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.